Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Net TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi tentunya di pagi hari ini di pagi yang cerah tentunya bersama saya Radias Zahril dalam program Tapari Tausiah pagi hari ini, dan tentunya seperti biasa saya tidak sendiri, kita kedatangan narasumber atau Ustadz kita, Ustadz Arham Kadri, SPD. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Ini panggilnya Pak Ustadz Ahi, dua-duanya benar ya? Boleh ya, Ahi ya? Iya, bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kan udah Cicilan dijawab. Oh, enggak ada. Jujur ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali bisa berjumpa lagi di pagi hari ini tentunya dalam program Tausiah bersama Ustadz Arham Al-Kadri SPD, dan tentunya hari ini kita punya tema. Langsung saja Pak Ustadz, tema apa yang kita akan bawakan pada pagi hari ini ke pemirsa? Insyaallah yang menjadi tema kita pada pagi hari ini mengenai tentang penciptaan alam semesta, ya, penciptaan manusia. Dan insyaallah kita akan paparkan ya bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang proses penciptaan manusia, ya, seperti itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Pemirsa Net TV yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, kita sebagai muqaddimah kita bahas dulu tentang proses penciptaan alam semesta ini, ya. Sebelum kemudian kita masuk ke penciptaan manusia. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam. Al-qalam itu artinya pena. Inilah makna firman Allah di dalam Al-Qur'an, Nun wal qalami wa ma yashturun. Allah bersumpah dengan pena. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena itu, lalu kemudian Allah berfirman, uktub fajaral qalam. Wahai pena, tulislah semua kejadian yang ada di alam semesta ini. Maka semenjak itu pena menulis semua kejadian, bikatbir rizki wal amal wal ajl sakiyun aw sa'id, semua ditulis. Bahkan tidak ada satupun dedaunan yang jatuh di muka bumi ini melainkan mustatar, semuanya telah ditulis al-qalam, pena, semua ditulis, menitnya, detiknya, semua kejadian yang ada di alam semesta ini. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, langit dan bumi. Nah, Allah menciptakan langit, ya, alam semesta ini. Jangan kita berpikir bahwa langit itu yang kita lihat di atas yang berwarna biru, tidak. Tapi langit ini sangat luas, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Nah, langit ini tahan dulu Pak Ustadz. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Tapari Tausiah pagi hari hanya di Net TV Sulsel.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tentunya di program Tapari Tausiah Pagi Hari bersama Ustadz Arham dan saya Radias Zahril. Kita sambung lagi Pak Ustadz. Tadi ini sampai di mana tadi nih tausiahnya? Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam, penanya, lalu kemudian mulailah Allah menciptakan alam semesta, langit, ya. Nah, langit ini dulunya hanya satu kesatuan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pecahkan. Nah, sehingga ada teori dalam ilmu astronomi disebut dengan teori Big Bang, ya. Iya. Ledakan besar. Jadi dulunya alam semesta ini satu kesatuan yang padat, kemudian diledakkan. Ya, teori Big Bang. Itulah kemudian makna firman Allah di dalam Al-Qur'an, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard. Apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwasanya langit ini dulunya satu kesatuan, lalu kami pecahkan. Maka semenjak alam semesta ini dipecahkan oleh Allah, maka dia mengembang. Terbentuklah planet, ya, terbentuklah bintang-bintang, matahari, bulan, ya, terbentuk yang namanya galaksi, yang kemudian ada beberapa tingkatan-tingkatan, ya, galaksi. Satu galaksi berisi bermiliar-miliar planet, bintang, kemudian di atasnya lagi ada yang namanya cluster, super cluster. Jadi kita coba bayangkan bagaimana luasnya alam semesta ini, karena satu galaksi saja itu isinya bermiliar-miliar bintang. Ya, Masya Allah. Bagaimana dengan yang menciptakan alam semesta ini? Nah, seperti itu. Jadi Allah menciptakan alam semesta. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Nah, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan yakni adalah malaikat Allah, ya, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu sifatnya, ya, malaikat itu la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, hanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. La ya'kuluna wa la yashrabun, ya, sifat mereka tidak makan, tidak minum. Tetapi malaikat ini tidak sama dengan manusia. Malaikat itu tidak bisa berinovasi, sehingga dalam bangsa malaikat tidak dikenal ada istilah pernikahan. Dalam bangsa malaikat tidak ada, sehingga malaikat itu tidak punya peradaban. Siapa yang bangun jembatan flyover? Malaikat Jibril? Bukan. Yang bangun adalah manusia, ya. Sebab malaikat ini tidak punya peradaban, tidak punya hawa nafsu, seperti itu. Jadi diciptakan dari nur, dari cahaya, lalu kemudian tugasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika terjadi hari kiamat kelak, diceritakan malaikat ini berkumpul di hadapan Allah seraya mengatakan, ya Rabb, ma abadnaka haqqu min ibadati. Ya Allah, sampai hari ini, sampai detik ini kami masih belum merasa cukup bertasbih memuji Engkau, ya Allah. Ini malaikat. Setelah Allah menciptakan malaikat, di saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin. Nah, bagaimana penciptaan jin ini? Insyaallah kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Iya, baiklah. Rupanya ya pemirsa, kita akan lanjutkan. Ya, ini Ustaznya cerdas banget nih pemirsa, karena ya kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di program Tapari Tausiah Pagi Hari hanya di Net TV Sulsel TV masa kini.